Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab, sampai di halaman khamisah wa arbaun ba'dal mi'atain 245. Kata Syekh, wa min asari muhalafati hadil qaidati, di antara dampak menyelisih kaidah ini. Jadi kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain dengan sebaik-baiknya. Kepada Allah hendaknya kalian berharap. Anna ba'dun nasi la yahtabilu wa la yastaghilul fursa allati tansahu fi talabil ilmi wa ta'silihi. Ini kata Syekh, sebagian manusia itu tidak bersemangat, tidak memanfaatkan kesempatan yang muncul dalam menuntut ilmu ataupun mendapatkan ilmu. Jadi termasuk dampak menyelisihi, pengaruh kalau seorang itu tidak mengamalkan kaidah faida faraqta fansab. Nah, salah satunya ada kesempatan menuntut ilmu, nggak semangat, tidak semangat, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Faida in farata alil umuru, faida in farata alil umur wa taqdiz zaman nadama ala annahu lam yakun qad hasala syai'an minal ilmi yanfa'u fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Nah, begitu sibuk dengan urusan kehidupan, jadi masih muda, ada kesempatan belajar, nggak dipergunakan sebaik-baiknya. Ketika waktunya masih luang, ada kesempatan belajar, gak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu kewalahan dengan urusan kehidupan. Begitu waktu itu habis, menyesal karena dia tidak mendapatkan ilmu yang memberikan manfaat kepada kehidupan dan setelah kematiannya. Padahal namanya kesempatan itu tidak berulang. Namanya kesempatan itu tidak berulang. Namanya menyesal itu umurnya kebanyakannya di akhir. Nggak ada nyesal kok di awal. Nyesal itu di akhir. Kenapa waktu muda tidak dipakai sebaik-baiknya? Usia tua nyesal. Ketika ada kesempatan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika repot baru nyesal. Baru nyesal. Lah ini contoh dampak menyelisih kaidah faida faraqta fansab. Ada kesempatan tidak bersemangat. Ada kesempatan tidak bersemangat. Penulis kasih contoh fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Karena pokok kebaikan itu ilmu. Pokok kebaikan itu ilmu. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad beliau menyebutkan tentang sebab bertambahnya iman. Keimanan itu paling kuat dipengaruhi oleh ilmu. Ngaji dipengaruhi oleh ilmu. Kalau orang sudah ada kesempatan menuntut ilmu nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, nyesel. Itu nyesel. Kemudian wakul misla dalik, katakan semisal itu fitafriti katsiri minan nas khususan asyabab wal fatayat. Kemudian
banyak dari kalangan manusia yang meremehkan. Lebih khusus generasi muda. Itu yang kedua, contohnya taubat. Ada kesempatan taubat, ditunda-tunda. Ditunda-tunda. Dengan bayangan, oh kan masih muda. Umurnya berapa? Oh baru kurkuran kok. Nanti aja tobatnya itu kalau sudah 50 tahun, 60 tahun. Apa orang bisa menjamin? Usia muda itu berlanjut menjadi tua? Tidak ada jaminan. Kalau contoh yang pertama, ada kesempatan belajar, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, nyesel. Contoh yang kedua, ada kesempatan bertaubat, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Taubat, inabah, raghbah ilallah. Bihujatin annahum idza kaburu tabu. Dengan alasan nanti kalau sudah tua, wes taubat. Seisi nom. Nom itu dipol-pol ke, dipuas-puas ke. Ya. Nanti kalau tua wes taubat. Mari. Mari. Saudara yang saya hormati, ini merupakan talbis iblis. Merupakan talbis iblis. Hati-hati, ini makar tipu daya dari syaitan. Tipu daya dari syaitan. Ada kesempatan, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nyesel. Beliau kasih contoh dua. Satu, menuntut ilmu. Yang kedua, at-taubah wal inabah warahbah ilallah. Ya. Dua contoh ini paling pokok. Ilmu agama paling pokok. Kemudian yang kedua, taubat. Siapa di antara kita yang tidak lepas dari kesalahan apa ada? Nggak ada. Semua kita itu nggak lepas dari kesalahan. Semua punya salah. Salah itu sumber kegelapan. Solusinya taubat. Jangan tunda. Dikasih contoh, kalau sampai dua perkara ini diremehkan, sudah nyesel. Dalam kehidupan dunia, sampai nanti mati. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, ditutup pembahasan ayat ini. Fa'idha farokta fangsab wa ila rabbika farghab. Ablaq. Wa a'damu hadin ilal amal. Wal jaddi. Wal jiddi fistimari zamani qabla nadam. Maka kalimat fa'idha farokta fangsab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain sungguh-sungguh. Kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Ini lebih sangat, ya, merupakan azam yang paling kuat mendorong seseorang untuk beramal. Mendorong seseorang untuk beramal. Ada kesempatan, langsung. Karena kesempatan itu belum tentu terulang. Belum tentu terulang. Kayak kemarin, ada kesempatan misalkan haji, nggak langsung dilaksanakan. Belum tentu itu. Tahun depan ada kesempatan berhaji. Ada kesempatan berhaji. Ini merupakan penyemangat yang paling kuat untuk melaksanakan amal. Ya, untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu sebelum menyesal. Sebelum menyesal. Karena semua kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Saya pengen ulang masa lalu, nggak bisa. Tidak bisa. Wallahu ta'ala alam. Selesai dari penjelasan penulis. Bahan renungan ada 4. Pertama, khatabat hadil qaidatu man qad ghufirat kullu dunubihi fala yaktaru ahadun ba'dahu bita'atin. Ini ayat ini faida farokta fangsab. Kalau kamu selesai dari urusan ta itu, iya, namanya domir mufrad mukhatab, iya, mudzakkar. Yang dimaksudkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kalau kamu selesai dari satu urusan ketaatan, pindah ke ketaatan yang lain. Padahal beliau itu semua dosanya telah diampuni. Lah kalau dosanya sudah diampuni saja, Muhammad semangatlah ngamal. Maka jangan seorang pun tertipu setelah Nabi Muhammad SAW dengan ketaatan.
Lah kalau Nabi Muhammad saja dosanya sudah dimaafkan, Allah masih memerintahkan, ayo selesai taat, lanjut taat lagi. Kita tidak ada jaminan dosa kita itu dimaafkan. Hari-hari kita berisi dengan penuh kemaksiatan. Itu berarti lebih sangat. Lebih sangat untuk semangat dua hal. Satu, selesai ketaatan, segera pindah ketaatan yang lain. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan, ketulusan. Ini renungan yang pertama. Yang kedua, min a'dami ma yahmil muslim min mustanqi'il wasawisi wal amradin nafsiyati mutaba'atu ta'ah ba'da ta'ah. Termasuk sesuatu yang paling besar yang membentengi muslim dari lumpur was-was, dari kotoran-kotoran jiwa, adalah mengiringkan ketaatan dengan ketaatan. Mengiringkan ketaatan dengan ketaatan. Itu ternyata benteng terkuat. Coba kalau seseorang lereni kesuwen, bisikan-bisikan setan itu akan muncul. Penyakit-penyakit jiwa seseorang itu kalau dari ketaatan leren kesuwen. Kalau orang katakan ngoyot itu, kalau sudah ngoyot itu mau bangkit berat sekali. Berat sekali. Kayak puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kalau bulan Syawal, kita pengen puasa sunnah 6 hari. Lereni kesuwen. Jadi 3 minggu baru nganyai nyawal. Abot banget itu. Abot banget. Kenapa? Satu, tubuh kita butuh adaptasi lagi. Sebulan sudah terbiasa puasa, leren kesuwen nanti mulai lagi dari nol. Was-was syaitan itu nanti akan muncul. Penyakit-penyakit jiwa akan muncul. Maka iringkan ketaatan dengan ketaatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, min barokati ta'ah atau atu ba'daha. Keberkahan ketaatan itu kalau seorang bisa melaksanakan ketaatan setelahnya. Makanya al-hasanah ba'dal hasanah alamatu qabulil hasanati qablaha. Kebaikan yang dilakukan setelah melakukan kebaikan, alamat kebaikan sebelumnya itu diterima. Jadi kalau orang pengen tahu amalku ki wis ditampa urung, coba lihat setelah beramal bagaimana sikap kita. Kalau setelah beramal semangat beramal, itu tanda ketaatan kita diterima. Barokahnya ketaatan. Kan barokah ketaatan itu kebaikan, muncul kebaikan yang lain. Ini saudara yang saya hormati yang ketiga. Yang keempat, idza faraqta min ta'atin fabhas an ukhra ba'daha wa laisa an ghururin wa kibrin. Kalau kamu selesai dari ketaatan, cari yang lain setelahnya. Cari yang lain setelahnya. Jangan tertipu, jangan sombong. Jangan tertipu, jangan sombong. Selesai sholat tahajud, cari ketaatan yang, oh ini masih ya sepertiga malam terakhir, doa. Bukan rampung tahajud, dipoto, bikin status. Alhamdulillah lur, malam yang syahdu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 11 rakaat dadal. Itu namanya gurur, ketipu itu. Itu namanya gurur. Itu namanya jamaah hormati, apalagi disertai peremehan. Bagaimana malam-malam kalian lur? Turu kabeh toh? Ada peremehan, kesombongan, itu rusak. Jadi kalau selesai dari ketaatan, cari ketaatan yang lain. Selesai 4 bahan renungan yang disampaikan oleh penulis. Masuk sekarang. Kaidah yang ke-40. Innallaha ya'muru bil adl. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk adil. Ini diambil dari surat An-Nahl ayat yang ke-90. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadzi qaidatun qur'aniyatun wa kalimatun jami'atun wa hiya
min a'dhami qawaidi syara'i samawiyati kulliha. Samawiyati kulliha. Wallati la yasuddu anha syai'un. Ini sebuah kaidah Al-Quran. Allah memerintahkan adil. Kata yang mencakupi seagung-agung kaidah syariat langit semuanya. Dari semua kitab yang turun dari langit. Berapa kitab yang turun dari langit? 5. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Quran. Itu semuanya menghasung supaya seseorang berbuat adil. La yasaddu anha syai'. Jadi sama sekali nggak menyimpang dari permasalahan keadilan. Allah memerintahkan adil. Hadil qaidatul qur'aniyatul muhkamatu min a'dhamil qawaidi syar'iyati. Kaidah Quran yang muhkamat ini seagung-agung kaidah syariat. Allati yadahulu tahtaha minal furu' ma la yuhsihi ilallah ta'ala. Yang masuk pada kaidah ini cabang-cabang yang tidak ada yang bisa menghitung saking banyaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai semua syariat yang dari langit itu sepakat. Semuanya sepakat. Adil. Semuanya sepakat adil. Coba. Syariat dari langit diturunkan kitab 5 tadi. Diutus para rasul. Berapa jumlah rasul? Ada dalam sebagian riwayat itu 300 sekian. Rasul. Berapa jumlah nabi? Sekian ribu. Semuanya sepakat berkaitan dengan keadilan. Anna syara'i akullaha min ladun hakimin alim. Menunjukkan bahwasanya syariat semuanya itu turun dari sisi zat yang hakim, alim. Mana dalil yang menunjukkan semua syariat langit itu memerintahkan keadilan, menghasung adil? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Telah sempurna kalimat Rabbmu. Ya, sidqa wa adla. Jujur, benar, adil. Enggak ada perubahan dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah As-Sami Al-Alim. Sidqan fil akhbar. Jadi kejujuran, kebenaran dalam berita. Berita yang datang dari sisi Allah itu pasti. Makanya seseorang dikatakan punya adab kepada Allah kalau berita yang datang dari Allah dipercaya, dibenarkan. Apalagi berita Allah itu sidqan. Adalah fil ahkam. Hukumnya penuh dengan keadilan. Coba kalau hukum selain hukum Allah. Hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia itu ada yang mengistilahkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau orang nyolong pitik, penjara. Ya, penjara ini piro ini? Oh, di penjara sekian tahun. Misalkan, nyolong pitik itu penjara 3 bulan misalkan. Tapi kalau orang melakukan kejahatan lebih besar, karena punya uang, selamat. Itu hukum manusia. Hukum manusia itu nggak ada keadilan kok. Bunuh orang kadang 10 tahun. Nyawa hilang 10 tahun itu. 10 tahun itu kalau perilakunya baik. Ya, 15 tahun perilakunya baik. Sudah. Saudara yang saya hormati, Allah adil dalam hukumnya. Allah adil dalam hukumnya. Sehingga ma'rifatil adli minal juri ila adilati syariatil mutahharah. Satu perkara yang harus untuk seseorang mengembalikan pengetahuan keadilan dari kedoliman itu kepada dalil syar'i yang suci. Wa nususuha al-mufassalah. Nas-nasnya yang terperinci. Pengen tahu adil apa enggak? Kembalinya kepada Al-Quran. Kepada dalil syariat. Kita katakan, oh ini dolim ini. Dari mana kita tahu ini kedoliman? Taunya dikembalikan kepada patokan syariat. Karena syariat Allah itu sidqan fil ahbar wa adlan fil ahkam. Jadi kembalikan semuanya. Kalau Quran sudah berbicara, jangan katakan prediksi.
Ini sudah diprediksi dalam Quran. Kalau prediksi itu bisa benar, bisa salah. Kalau Nabi sudah menyampaikan berkaitan dengan kabar, jangan sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Ramalan itu lupute akeh. Kalau pas itu kebenaran saja. Tapi kalau apa yang Rasul sampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hukumnya juga begitu. Kalau Al-Quran sudah memutuskan A, paling adil, paling setimpal. Ya, tapi Quran kalau misalkan memutuskan B, yaitu paling baik. Paling baik. Kemudian dibawakan ucapan Imam Muhammad Ibnu Hazm. Al-adlu hisnun yaljau ilahi kullu khaifin. Adil itu merupakan benteng yang setiap orang yang ketakutan itu berlindung di situ. Berlindung di situ. Orang kalau adil, sudahlah. Perlindungan setiap orang yang takut itu keadilan. Dzalika annaka tarad dzalima wa ghairu dzalimi. Idza ra'a man yuridu dzulmahu da'a ilal adl. Wa ankara dzulma hina idzin badamahu. Ya, bahwasanya engkau melihat orang yang dolim dengan selain orang yang dolim. Kalau orang yang dolim itu menginginkan mendolimi dia, apa yang dipanggil? Keadilan. Yang dipanggil keadilan. Sehingga keadilan itu mengingkari kedoliman, mencela kedoliman. Si A sama si B. Ya, si B pengen mendolimi si A. Pengen mendolimi si A atau bahkan sudah melakukan. Apa sikapnya si A? Cari keadilan. Cari keadilan. Sehingga ketika keadilan itu datang, nanti kedoliman itu diingkari. B, aja ngono. Ya, jangan begitu. Itu diingkari, dicela. Coba, sampai dimisalkan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm, adil itu merupakan benteng. Benteng yang akan menyelamatkan. Wala tara ahadan yadumul adla. Gak ada seorang pun yang mencaci keadilan. Tapi kalau curang, curang no kowe no. Dicela. Tapi kalau adil, gak ada yang mencela itu. Gak ada yang mencela. Wis adil ini. Apa itu adil? Apa podo-podo? Adil itu bukan sama. Diberikan yang punya hak akan haknya. Diberikan yang punya hak akan haknya. Kalau podo enggak. Ya, misalkan anaknya satu rumah 4. Pae ngedum sing adil. Ya, sing gede dhewe misalkan SMA semego. Cilik dhewe ya, baru 1 tahun. Ini makan apa? Sego goreng, sing gede dhewe njaluk pedes. Kabeh 4 bungkus pedes gitu. Lah sing umur setahun kelelekan nanti. Pae setahun tuh kok ini pedes, ben adil, apa begitu? Adil itu yang punya hak akan haknya. Diberikan, itu namanya adil. Masya Allah. Gak ada seorang pun yang mencela keadilan. Tapi kalau gak adil, dicela. Gak adil itu dicela itu. Faman kanal adlu fi tabaihi fahuwa sakinun fi dalikal hisni al hasin. Maka siapa yang adil itu merupakan tabiatnya, dia tenang dalam benteng yang menjaga. Orang kalau adil tenang, saya udah adil kok. Sudah adil, apalagi pemutus keputusan. Pemutus keputusan gak adil, neng donya, wah buru itu. Sampai kapan itu ada orang pekerjaannya sebagai hakim, itu nggak menetap itu. Jadi manggon neng kene, baru nanti pindah lagi neng kono. Kenapa? Lah kalau memutuskan nggak adil, wah wong ini ngendi toh? Oh wong ini Talang Abang, goleki, keplaki. Nanti dia nggak tenang kehidupannya. Tapi kalau seorang memutuskan dengan adil, sing dolim, ya saya rumangsa salah mas. Iya. Kemudian yang didolimi, saya marem, cocok putusannya. Sudah setimpal. Jamaah yang saya hormati, ketenangan tinggal di benteng yang menjaga itu keadilan. Luar biasa. Ya, agungnya adil
Di awal pembahasan, pertama, seluruh syariat langit itu semuanya berkaitan dengan keadilan. Semuanya berkaitan dengan keadilan. Yang kedua, adil itu merupakan benteng yang menjaga. Sekarang yang ketiga, dibawakan ucapan Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Thahir Ibn Asyur. Wal adlu mimma tawata'at ala husnihi asyara'iul ilahiyah wal uqulul hakimah wa tamadaha bi id'ai al-qiyami bihi udhama'ul umam. Adil itu, syariat ilahi itu sepakat tentang kebaikannya. Semua syariat dari langit. Tadi kita sebutkan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Quran. Semuanya sepakat adil itu kebaikan. Demikian pula akal yang bijaksana itu nerima keadilan. Tapi kalau nggak adil, cah cilik aja protes itu. Curang. Saya ndelok cah cilik itu kadang kalau dolanan itu rame. Loh kamu curang no. Padahal gue dolanan nekeran itu. Sampai anak kecil pun itu dia tidak terima. Akal yang bijaksana itu nanti akan menganggap keadilan itu kebaikan. Kemudian pujian bagi orang yang melakukan keadilan itu pembesar umat dipuji. Wasajjalu tamaduhahum ala nukusil hayakil min kaldaniyah wa misriyah wa hindiyah. Kemudian ditulis pujian-pujian mereka itu di prasasti kuil-kuil. Itu kalau di kuil di Kalda, di Mesir ataupun di India. Itu sampai semua mengakui, wah adil. Wah adil. Ini semua hal itu. Termasuk kalau orang misalkan punya istri lebih dari satu. Apa pokoknya? Adil. Adil itu dalam urusan nafkah, dalam urusan misalkan bermalam. Kalau nggak adil, miring di akhirat besok jalannya. Ini contoh ya. Sampai seperti itu. Kemudian husnul adli. Bima'zilin an hawa yaglibu alaiha fi qadiyatil khasah au fi mabda'in khasin tantafi'u fihi bima yuhaliful adla. Bidafi'in ihdal kuwataini syahiyah wal ghadiyah. Kemudian kebaikan keadilan itu mengantarkan seseorang bisa menguasai diri dalam ketetapan khusus, dalam permulaan khusus yang nanti akan memberikan manfaat padanya terhadap orang yang menyelisih keadilan dengan dua pendorong, syahiyah sama ghadiyah, ghadibah. Syahiyah nafsu perut, yang kedua amarah. Orang kalau sudah nafsu perut nggak adil. Tidak adil. Orang kalau sudah dikuasai amarah, wong nesu, itu nggak adil. Nggak adil. Bagusnya adil itu mengantarkan seseorang mampu menguasai diri. Sudah berapa ini? Masya Allah, jamaah yang saya hormati, disebutkan oleh Syekh sudah berapa 4 poin. Menunjukkan adil yang luar biasa. Kemudian yang kelima, dibawakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, inna jima'al hasanati al-adlu wa jima'us sayyiati ad-dulmu. Ketahuilah yang mengumpulkan kebaikan itu adil. Orang kalau adil, terkumpul padanya kebaikan-kebaikan. Yang mengumpulkan kejelekan, dolim. Dolim itu pokok kejelekan. Pokok dari kejelekan. Kelima, betapa istimewa berkaitan dengan adil. Masih banyak lagi nanti dibawakan oleh penulis ucapan-ucapan para ulama. Ini dulu, insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan akan datang. Demikian, sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab.
berangkat sampai Solo kita jam 12. Jadi adanya kan jam 12 berapa ya, jam 12. Itu sholat apakah boleh jamak dengan asar? Jadi kalau safar, satu uref, orang perjalanan jauh. Sebagian ulama mengatakan sekitar 85 km. Kira-kira sini Semarang sudah masuk atau belum? Kalau orang mengatakan perjalanan jauh, berarti sudah dihitung safar. Syariat orang yang safar itu, yang wajib qashar. Qashar itu sholat yang 4 menjadi 2. Kemudian disyariatkan jamak. Kalau jamak lebih longgar. Jamak itu misalkan orang berangkat, baru mau safar. Dengan catatan, berangkat jam berapa? Habis zuhur langsung. Kita sholat zuhur di masjid kita, kampung sini. Setelah itu langsung jamak 4 rakaat dengan sholat asar, boleh. Diperbolehkan. Iya. Tapi kalau qashar nggak boleh. Qashar itu harus meninggalkan bangunan negerinya. Ini yang saya sependapat dengan ulama. Jadi kalau misalkan kita masih rumah nyambung-nyambung, nggak boleh. Tapi kalau sudah lewat misalkan mana? Sampai daerah Klaten, kan sudah lewat Bulak-Bulak. Duhuran mampir di sana, sholat sendiri misalkan nggak ikut imam mukim, sholat duhur 2 rakaat, jamak qashar dengan asar 2 rakaat. Tapi kalau sudah pulang sampai rumah, berarti nggak ada jamak qashar. Walaupun tadi disampaikan kalau menjamak longgar. Bahkan kalau misalkan orang punya udzur itu misalkan apalah, wasal banget. Setelah itu mau istirahat. Ya, nanti khawatir asar nggak bisa bangun. Itu masih dalam pembolehan. Dengan catatan ada udzur yang memberatkan. Tapi kalau sampai sini jam 12, sudah sampai sini, ya, kita jamak dengan asar. Nggak ada udzur. Nggak. Karena syariat diberikan rukhsah menjamak itu karena ada udzur. Tapi beda lagi. Kalau misalkan duhuran sampai di Klaten. Atau pokoknya belum sampai rumah. Sampai rumah. Di mana lah? Mampir masjid. Jamaah duhur sudah selesai. Kita sholat duhur 2 rakaat. Setelah itu jamak dengan asar 2 rakaat masih boleh. Iya, tapi kalau qashar surah itu sudah masuk ini ya, kalau qashar saya nggak condong, tapi kalau jamak selama ada udzur boleh, selama ada udzur. Makanya dilihat, kira-kira ada udzurnya enggak? Ya, kalau engko ben kari nyantai ya jangan. Karena asalnya rukhsah itu diberikan karena ada sesuatu yang memberatkan. Itu pun nggak boleh kok rutin. Kemarin itu ada jamaah kerjanya di Sragen. Dia motornya ditaruh di terminal. Sampai pulang kerja itu jam 4:30. 4:30 itu nanti nunggu bis, adzan maghrib di bis. Turun di terminal itu sudah adzan isya. Boleh nggak? Misalkan jamak setiap hari ya nggak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau kali waktu, waduh, piye. Wah, mepet banget ini misalkan. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau setiap hari seperti itu nggak boleh. Kalau setiap hari ya kamu harus atur waktu. Atur waktu itu misalkan, ya, kamu mungkin setelah maghrib baru pulang. Atau kalau enggak, bawa kendaraan sendiri. Nanti waktu maghrib mampir di masjid. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau sudah sampai di kampung, artinya bangunan-bangunan dekat dengan rumah kita, saya tidak condong diperbolehkan untuk qashar. Tapi kalau jamak, dilihat nanti. Jamak itu lebih longgar. Nabi pernah menjamak di kota Madinah itu min ghairi khaufin wala matorin. Nggak ada hujan, nggak ada takut. Ya. Tapi para ulama kasih kaedah, masyakoh itu diberikan rukhsah. Berarti kalau seorang dalam kondisi kebutuhan, wah dari safar misalnya kesel banget itu, ya itu mungkin. Tapi sekali lagi tidak terus menerus. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.